Halo semua, aku Oka Sugawa. Aku adalah seorang aktor dan karirku dimulai sejak menjadi finalis dari pemilihan cover boy untuk majalah mode. Kali ini aku mendapat pengalaman yang benar-benar berbeda dari biasanya. Aku akan coba ikut merasakan langsung kehidupan seorang petani salak. Aku akan bertemu dengan Pak Usman, seorang petani salak yang meski usianya sudah tidak muda lagi, tapi masih semangat bekerja setiap hari dari kebun salak. Halo pemirsa, jadi aku sebentar saja. Perkenalkan, saya Oka. Sekarang saya lagi mencari sosok petani salak bernama Pak Usman. Beliau usianya sudah renta, tapi semangat hidupnya perlu kita contoh. Tapi karena lokasinya seperti ini, saya jadi ragu. Saya pengen nanya-nanya dulu, takutnya biar nggak tersesat. Kita tanya di depannya ada orang warga, siapa tahu bisa bantu. Assalamualaikum Kang. Apa di depan ada kebun salak? Ada. Bisa nggak pakai mobil? Nggak bisa. Oh nggak bisa, berarti boleh izin saya parkir sebentar di sini? Ya boleh. Atur nuhun Kang. Ya. Alhamdulillah dikasih izin. Kita parkir dulu. Terus kita lanjut untuk jalan kaki. Biar seru. Pertama saya mencari tempat tinggal Pak Usman yang ternyata nggak segampang yang saya kira. Karena mobil nggak bisa masuk dan terpaksa saya parkir. Assalamualaikum. Salam. Maaf Pak, saya mau nyari Pak Usman. Katanya beliau itu seorang petani salak. Apa Bapak kenal? Saya sendiri Pak Usman. Pak Usman adalah seorang buruh tani salak berusia 68 tahun. Setiap hari beliau berangkat ke perkebunan salak milik bosnya untuk membersihkan kebun, memupuk dan memanen buah salak saat musim panen tiba. Pekerjaan itu tidak mudah, apalagi jika buah salak diserang hama seperti tikus dan tupai yang membuat hasil panen berkurang. Namun, dengan kesabaran yang penuh, Pak Usman tetap menjalinnya tanpa mengeluh. Bagi beliau, bekerja adalah bentuk rasa syukur dan tanggung jawab untuk keluarganya di rumah. Alhamdulillah. Kenalin Pak, Ya. saya Oka dari Jadi Aku Sebentar Saja. Ya. Saya pengen ngulik kehidupan tentang Pak Usman nih, jadi petani salak itu seperti apa sih? Boleh nggak Pak? Sehari-hari saya ngikutin Bapak. Boleh, tapi banyak durinya. Udah pakai sepatu. Gitu, Udah, sepatu udah. Iya. Oke, nanti sarung tangan. Iya. Terus disortir yang besar. Boleh Pak. Iya. Ya udah ayo, saya bantuin nyorter nih Pak. Apa ini dimasukin dulu nih? Iya. Dimasukin dulu. dimasukin. Ternyata salak itu harus disortir juga ya. Iya. Ya ini yang habis dipanen. Panen. Oh, habis dipanen terus Iya. dibuka satu-satu gitu atau gimana Iya, Pak? dibuka. Oke, dari tim ada yang punya sarung tangan? Oh, aduh. Biar lebih aman nih. Oke. Siap. Terus kita pilah-pilah gini, Pak. Iya. Osman, terus dimasukin ya, Pak. Iya, dimasukin. Ini supaya tangan kita tidak kena duri-duri halus di biji salak. Jadi kerjaan kita jadi lebih cepat dan mengumpulkan salak semakin tambah banyak. Ayo Pak, nanti saya bantu ke sana. Iya. Terus kita mau manen di mana lagi Pak? Udah situ. Ayo, sini Pak, saya bantu. Bismillah. Jadi mana Pak yang boleh dipanen apa enggak nih Pak? Contoh-contohnya. Itu. Oh, kayak gitu. Ini belum. Oh, yang Masih gini-gini muda nih nih. nggak boleh Iya. dipanen karena masih kecil-kecil. Kecil. Di situ sangat buat belajar. Ternyata memilih
salak yang panen dan tidak panen itu ternyata nggak mudah. Ini durinya bener-bener tajam ya Pak. Iya. Makanya kita harus pakai sarung tangan. Kalau enggak, biasa kayak orang Jawa bilang tuh susuben. Tadi saya sempet, aduh ini ngerasain nggak enak banget nih. Jadi kita harus hati-hati memetik salaknya ya, jangan Iya. asal. Terus apa, boleh diambil kan Pak? Boleh. Waduh. Dan benar-benar harus pakai sarung tangan. Kalau enggak, ini ada duri-duri yang sangat halus bisa menusuk ke jari-jari kita. Pak, ini jenis salak apa sih Pak? Salak pondok. Oh, salak pondok. Kecil-kecil tapi manisnya, enak banget. Boleh saya coba ya Pak? Iya. Nah, kita coba. Manis Pak. Iya. Enak nggak? Enak. Gratis. Ayo lanjut Pak. Mau lagi Pak, mau panen? Iya. Oh, apa nih Pak? Ini kenapa nih Pak? Ini hama, hama. Oh, jadi ini adalah contoh salak yang kena hama. Ini ada bolong-bolong. Hama apa nih Pak kalau boleh tahu, Pak Usman? Tikus, bajing, tupai. Oh, tupai bajing sama ya? Iya. Oh, suka sama salak juga ya? Iya. Terus Pak, ini sebanyak ini kendala selain apa? Hama, apalagi Pak? Aduh, duri ada. Duri. Iya, Bisa Pak. bisa. Ini Terus segede lahan ini, cuman Bapak yang ini ngerawat ini semua iya, sendiri Pak. bapak sendiri. Punya siapa Pak lahannya Pak? Punya orang. Oh, Iya. terus maaf nih Pak, Iya. sekedar tahu, pengen tahu saja. Sebulan bisa menghasilkan berapa Pak? Cuma ada-adanya di sini udah matang gitu, udah bisa dipanen. Berapa hasilnya? Ada 200.000, ada 300.000. Cukup buat keluarga? Enggak. Selain jadi petani salak ya, jadi buruhnya ya, Iya, Bapak nyari tambahnya apa? enggak ada. Saya sangat salut dengan Pak Usman, umurnya mungkin sudah 70 tahun ke atas lah, tapi semangat hidupnya untuk membiayai keluarga, anak, istri, dan cucunya, saya sangat salut. Yaudah, saya lanjut nih Pak, masukin ini semuanya nih Pak. Semua. Harus pelan-pelan ya Pak. Pak, selain Bapak, emang ada yang manen lagi Pak? Enggak. Cuman Bapak kan? Iya. Cuma Itu bapak agak nebang-nebang siapa Pak? tahu ada maling enggak? Woi! Woi! Jangan kabur, woi! Hei! Hei! Ah! Siapa kamu? Hah? Hah? Saya kerja di sini, Bang. Kerja? Iya. Bohong kamu! Beneran. Pak Usman, Apa? ini pegawai sini. Enggak, bukan. Pak Usman kenal sama orang ini? Enggak. Ya Pak, bawa kepala dusun aja Pak. Jangan. Ini kasihan nih. Jangan. Lepasin nih, lepasin. Ada satu pelajaran dari Pak Usman. Pak Usman bilang, udah ikhlasin saja.
Mungkin orang itu lagi butuh uang, akhirnya dia mengambil salak-salaknya untuk dijual. Pak Usman masih memikirkan orang yang sudah membuat Pak Usman merugi. Tapi itulah ketulusan dari Pak Usman. Ya udah jangan diulang, ya. Maaf ya. Jangan kesini lagi ya. Iya. Kasihan Pak Usman dimana sama bosnya. Aku bos pada Bapak dimarahin nih. Kan pekerjaan masih banyak yang halal. Masih aja nyolong. Ya udah Pak, kita ambil lagi, sortir lagi Pak. Iya. Pak Usman, kok Pak Usman begitu sabar sih? Tadi malingan sudah ngerugiin Bapak. Tinggal ngambil-ngambil, penghasilan Bapak tambah berkurang. Bapak dimarahin sama bos Pak Usman. Tadi Pak, kenapa Pak bisa begitu Pak? Kasihan itu orangnya nggak punya uang. Kalau saya jadi Bapak masa kasusin Pak, biar dia tobat Pak. Pak Usman, perkebunan salak ini luas banget. Iya. Selain salak, emang ada pohon apa lagi Pak? Ada nanas, ada Nanas? duren, iya. Duren, terus? Iya. Terus pisang, Pisang, oh. kelapa. Kelapa apa nih Pak? Ya, kelapa hijau apa? Kelapa hijau Pak. Ya, Wah boleh tuh Pak. Di mana Pak? di bawah. Ayolah Pak. Kebetulan saya tuh haus Pak. Wah kelihatannya enak banget tuh Pak Usman. Minum kelapa muda hijau. Seger tuh. Mana Pak? Pohon kelapanya Pak? Ini di situ bawah. Oh itu. Biasanya Bapak ngambil di sini. Udah tua, nggak bisa nih manjatnya. Oh, ya udah, kita tolong aja Pak. Iya, Pak nyunkan 2 Pak. Yo, Kang. 2 kelapa muda Kang. Ya. Saking saya hausnya, Pak Usman mengajak saya untuk ke tempat biasanya dia minum kelapa. Alhamdulillah Pak Usman, udah ada 2 kelapa. Bapak bisa kan buka kelapanya? Bisa. Nah, oke seger nih. Jadi perjalanan kita tadi manen salak bersama Pak Usman, ngejar maling, tapi kesabaran Pak Usman ini memang saya akuin, dia memaafkan, dan akhirnya haus kita terbayar oleh kelapa muda. Wes, kelihatannya Pak. Bismillah. Seger Pak. Manis. Manis lah. Ayo Pak, tuh Pak. Ya. Pak Usman, ini setelah kita manen sebanyak ini, biasanya ditaruh kemana Pak? Dia pelanggan. Ke pelanggan? Iya. Jauh dari rumah Bapak? Itu di Jongkok Cikodok. Cikodok. Iya. Wah, boleh tuh Pak, nanti kita ngeliat ke sana ya Pak ya. Iya. Ya udah minum dulu Pak. Kan Bapak mah nggak haus tadi ngejar-ngejar maling. Saya haus Pak. Segar. Ya pemirsa Antv, sama Oka sama Pak Usman habis minum kelapa muda yang segar ini, kita langsung ke toko dan pelanggan yang biasa Pak Usman selain salak ini ke mereka. Ya Pak, ayo. Jalan enak nih Pak, yuk. Bismillah. Ayo Pak. Setelah itu kami membawa hasil salak tersebut ke tempat biasa Pak Usman menyetorkan buah salak ke toko buah. Pak Usman, berarti sekarang kita nganter langganannya Pak Usman, namanya Bu Linda ya? Iya. Ya bismillah lah, semoga langsung ada ya, nggak pergi. Iya. Assalamualaikum. Salam. Bu Linda, ini biasa katanya Ibu pesan salak dari Pak Usman ya Bu? Iya. Bu Linda, ini biasa Pak Usman mau ngantar pesanan Bu Linda ya, 4 kilo ya? Iya, ya. Senang saya, Pak. Saya bayar ya, Pak. Ya, semua berkah Bu. Linda, makasih. Amin, amin. Ya terusan yuk.
Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, biasa Pak Usman nyotorin ke sini ya, Bu? Iya. Bu, Ya. ini salaknya bagus-bagus, sudah saya sortir semua nih, Bu. Nih kira-kira berapa? 5 kilo ya, Pak? Lalu 5 kilo aja nih, Bu. Oh ya udah 5 kilo aja. 5 kilo ya, nggak apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Oh ini? Nih, Aduh, uangnya ya. Pak. Terima kasih ya, Bu. Iya sama-sama. Ya udah, Bu, kalau gitu pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Pak. Langsung dibeli. Setelah mengantarkan dari toko buah, akhirnya saya pulang. Pak Usman tinggal bersama istri, ketiga anak, dan 2 cucunya di sebuah rumah kecil yang terbuat dari anyaman bambu dengan lantai kayu. Meski hanya memiliki 2 kamar, rumah itu selalu terasa hangat karena dipenuhi rasa kebersamaan dan syukur. Hidup sederhana tak membuat mereka menyerah. Justru dari kesederhanaan itulah mereka belajar menghargai setiap rezeki yang datang.